Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Hanan ya Manan ya Dayan ya Sultan ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu wa nasadahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. La ilaha illa huwa la ilaha illa huwa rabbul alamin. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Salam hormat, salam santun selalu untuk para teman, para sahabat semua yang ada di Dewa Kultur dan deka para tretan kakti sebagai Madura. Moga Allah selalu senantiasa melimpahkan mahabbahnya, rahmatnya. Semoga Allah selalu senantiasa mencurahkan kesehatan lahir dan batin. Semoga semuanya selalu senantiasa dalam lindungan Allah, selalu senantiasa dalam mahfirahnya, amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk berbagi ilmu kali ini saya akan sedikit berbagi tentang pengetahuan, sedikit berbagi tentang pengalaman. Semoga nantinya bermanfaat bagi para teman-teman sekalian, semoga bermanfaat bagi semuanya. Dan hikmah ini nantinya kalau memang keluarga kita, orang-orang dekat kita, tidak ada yang membutuhkan tentang apa yang saya sampaikan. Apabila mungkin punya teman, punya sahabat yang masih dalam keluhan, yang masih dalam ujian tentang sakit, apapun, baik tentang sakit psikis atau sakit jasad atau tubuh biologis ini, saya berharap amalia ijazah yang saya sampaikan khususnya kepada keluarga saya yang ada di Madura, semoga sangat bermanfaat dan bisa membantu mengurangi tentang beban ujian dari Allah. Jadi untuk kali ini saya akan menyampaikan sedikit berbagi tentang cara mengobati segala macam penyakit, cara mengobati tentang penyakit fisik dan penyakit mental atau penyakit psikis. Jadi kalau menurut kacamata syariat, kita sama-sama tahu, kita banyak mendengar tentang tausiah, banyak mendengar tentang acuan-acuan motivasi. Penyakit yang diderita oleh seseorang, penyakit apapun, bahkan termasuk penyakit pikiran, ini pada hakikatnya bagaimana? Pada hakikatnya Allah yang menguji kita, Allah yang menguji diri kita tentang sakit itu sendiri. Akan tetapi sebelum kita menyandarkan tentang penyakit kepada kita, kepada Allah, alangkah baiknya apabila ikhtiar kita, usaha kita, wujud pemahaman tentang la haula wala quwata illa billah, anugerah tentang pikiran, anugerah tentang akal, ini layaknya kita observasi, layaknya kita renungkan. Biar bagaimana? Biar nantinya kita tidak buru-buru untuk mendoktrin Allah, dikit-dikit menguji kita, tidak menyalahkan Allah, sedikit-dikit menguji dengan wujud-wujud penyakit. Artinya, pertanyakan dulu bagaimana dengan akal kita, pertanyakan dulu bagaimana dengan hati nurani kita, pertanyakan dulu bagaimana tentang kebiasaan kita, kebiasaan cara mengkonsumsi makanan, kebiasaan cara berpikir, kebiasaan tindakan, perilaku, perbuatan, ucapan yang kita lakukan setiap harinya. Kira-kira bagaimana perbuatan kita, tindakan kita, cara ucapan kita, cara berinteraksi dengan siapapun. Insya Allah nanti kalau kita mau merenungkan ke sana, kita akan baru tahu manusia sakit atau enggak, manusia mau bodoh atau enggak, manusia mau pinter atau enggak, manusia mau apapun, itu tergantung bagaimana. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari layatil ulil albab. Manusia itu dibekali akal oleh Allah. Sejauh mana akal kita gunakan? Sejauh mana tentang pikiran kita gunakan untuk menolak tentang hal-hal yang tidak patut bagi diri kita. Seperti contoh yang sering saya sampaikan, kita hidup di bumi yang satu,
Seluruh manusia sedunia, seluruh manusia yang ada di atas bumi hidup di bumi yang satu. Payung sebagai langitnya, langit yang satu. Oksigennya yang kita hirup, oksigennya juga satu. Oksigen yang ada di depan kita. Karbon dioksida yang keluar itu pun satu. Allah kita juga Allah yang satu. Allah satu, buminya satu, langitnya sama, oksigennya sama. Kenapa? Kalau kita tahu melihat kita itu banyak sekali orang-orang sangat sehat, kenapa kita harus sakit? Kenapa kita harus susah? Kenapa kita harus terbelit oleh permasalahan-permasalahan keduniaan? Kenapa kita harus berobat di dunia? Kenapa kita harus menderita penyakit macam-macam? Tanyakan sayang. Kita punya Tuhan yang sama, kita di bumi yang sama, kita di langit yang sama, kita menghirup udara untuk kelangsungan hidup, udara yang sama di muka bumi. Otomatis cara berpikirlah yang membuat manusia itu semakin jauh merosot ke bawah dengan ujian sakit. Baik itu mungkin hipertiroid, baik mungkin penyakit jantung, baik mungkin penyakit gula, apalagi sekarang zaman penyakit corona yang mana manusia diserang dengan rasa ketakutan yang sangat tinggi. Apabila rasa ketakutan yang sangat tinggi muncul, keraguan muncul, kewaswasan muncul di dalam diri kita, maka kita akan semakin mudah untuk apa? Untuk semakin mudah sakit. Makanya bagi para teman, bagi para sahabat, amaliannya bagaimana? Bagaimana amalia untuk menangkis segala penyakit? Sebenarnya kalau kita kembalikan kepada diri kita, simple kok sebenarnya. Kendalikan cara-cara kita berpikir. Apa yang membuat diri kita itu ruwet untuk berpikir tentang sesuatu, mendingan kita nggak usah berpikir. Makanya teman-teman mungkin tahu tentang motivator, tahu tentang psikolog, bagaimana tentang psikiater. Bagaimana orang-orang yang mentrainer, orang-orang yang memang di dunianya, yang memang menginginkan tentang disiplin ilmu. Mereka ingin semangat di dalam hidup, mereka ingin sukses di dalam usaha, mereka ingin banyak keinginan-keinginan di dalamnya. Nah, intinya kita punya Tuhan yang satu, punya agama pun yang satu, punya kitab Al-Quran pun yang satu. Kalau orang lain sehat, kenapa kita tidak? Jadi yang harus kita amalkan di dalam kehidupan, di samping teman-teman khusus untuk amaliannya, silakan para teman-teman, para sahabat, kalau memang memiliki keluarga yang sakit atau mungkin teman-teman sendiri yang masih dalam keadaan sakit, mudawamakan di dalam kolbi ini, itu dikir bagaimana? Dikir ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Waktu membaca dikir ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, kita harus khusyuk, kita harus konsentrasi. Jadi amalkan satu amalia yang teman-teman yakini, yang teman-teman sukai. Jadikan amalia ini seperti bibit pohon, menanam, mengamalkan seperti menanam bibit pohon. Semakin sering diamalkan, semakin istiqomah diamalkan, maka pohon ini akan tinggi menjulang ke langit. Setelah pohon ini makin besar, pohon ini maka akan rindang, akan nikmat untuk bernaung. Belum lagi pohon nanti akan menghasilkan buah, akan menghasilkan banyak keuntungan dari pohon itu sendiri. Sama halnya dengan amalia. Amalia ya latif, atau ayat kursi mungkin, atau nubuat yang teman-teman amalkan, atau mungkin kalimat tauhid, atau mungkin teman-teman mengamalkan tentang doa Sayyidina Akasa, doa Kanjeng Arsi. Silakan para teman-teman, satu amalia lakukan dengan istiqomah, dengan terus menerus. Nanti dari amalia tersebut akan bisa kita jadikan untuk pengobatan. Jadi banyak sebenarnya, manusia sudah banyak diberikan pilihan oleh Allah. Manusia punya pilihan tentang hidup. Makanya sampai di Ar-Rahman Allah berkata, Fabi ayyi alai robbikum matukadziban. Kurang apa saya sebagai Tuhan, kata Allah. Kurang apa aku, kata Allah. Kurang apa aku, bumi tak siapkan, alam tak siapkan, seluruh perbendaharaan yang diinginkan oleh manusia dipersiapkan untuk yang manusia niatkan, untuk yang manusia inginkan, untuk kelangsungan hidup di dunia. Makanya bagi para teman-teman, para sahabat sekalian, saya berikan contoh, jangan pernah mau sampai sakit, jangan pernah mau sampai ribet. Penyakit itu datang dari pikiran, darah tinggi,
stroke, hipertiroid, jantung, atau penyakit-penyakit komplikasi apapun. Ini hadirnya dari berpikir. Apabila kita semakin meruwet di dalam berpikir, maka akan semakin mudah penyakit itu masuk. Tetapi apabila kita enjoy di dalam hidup, nikmat di dalam hidup, senang di dalam hidup, selalu menikmati hidup tanpa melanggar rel-rel yang ada, kita akan selamat. Khusus bagi yang mungkin teman-teman atau saudara, para teman-teman, para sahabat sekalian, saya berikan pola sakit. Jadi kasih motivasi saudara kita untuk selalu senantiasa apa? Untuk selalu senantiasa berusaha senang. Bahkan mungkin kalau memang penyakit itu kronis, bisa untuk dikasih bagaimana, di samping mungkin tentang herbal, tentang obat yang dikonsumsi atau dokter yang menangani, ini di samping semua itu, coba buat mungkin kalau memang ada saudara kita yang terlalu kena penyakit komplikasi, sering-sering dibuat apa? Dibuat tertawa. Artinya sering-sering dibuat melihat hal-hal yang lucu, buat pikiran kita enjoy, buat pikiran kita fresh. Jadi intinya bagaimana? Buat kita selalu senang, buat si pasien selalu kalau bisa selalu tertawa. Lalu selanjutnya bisa teman-teman, kalau umpama untuk saudara kita mungkin ada yang sakit atau apa, mungkin kolbinya, hatinya selalu dibuat pikir, selalu dibuat pikir kepada Allah. Artinya bagaimana? Terkoneksi, tersambung selalu kepada Allah. Dan apabila jauh dari semua itu, bisa dipastikan teman-teman lihat di sekeliling kita, melihat orang sakit di rumah sakit, melihat apapun yang kita lihat, cukup orang lain yang mengalami semua itu. Para kita sekalian jangan sampai mengalami hal-hal tersebut. Simpel sebenarnya, penyakit itu datang dari kebiasaan. Sehingga kebiasaan cara berpikir, kebiasaan cara hidup, apabila kebiasaan itu melenceng dari apa yang dihalalkan, apa yang diharamkan, apa yang dilarang oleh Al-Quran dan aturan-aturan yang ada, kita melanggar, dipastikan bagaimana? Penyakit macam-macam. Contohnya, kita dilanggar untuk syirik, kita dilanggar untuk dengki sama orang lain, kita dilanggar untuk saling ruwet di dalam kehidupan. Ngerasain kenapa kita dilarang? Karena kita ngerasain orang lain pada hakikatnya akan kembali kepada diri kita melalui kebiasaan hidup, maka akan bagaimana? Akan memunculkan tentang banyak penyakit. Orang yang selalu dengki kepada siapapun, orang yang punya bibit-bibit iri contohnya, maka di sini akan menimbulkan penyakit-penyakit seperti apa? Penyakit jantung bisa ditimbulkan, penyakit kanker bisa ditimbulkan, penyakit tumor bisa ditimbulkan. Banyak penyakit yang bisa ditimbulkan dari sifat iri, dengki. Belum lagi kesombongan, orang-orang yang memiliki sifat kesombongan, maka bagaimana? Maka dia akan dicerca dengan penyakit darah tinggi. Karena dia kalau nggak dipuji orang lain, maka emosinya akan semakin meningkat. Kalau nggak dihargai orang lain, maka akan semakin meningkat tensinya. Maka akan tercipta apa? Penyakit darah tinggi. Kalau orang-orang tidak bisa mengolah nafasnya, tidak bisa memanfaatkan tentang ilmu pernafasannya, tidak pernah tahu dengan bahasa-bahasa meditasi yang pernah saya bahas di bab yang lalu, maka di sini bagaimana? Di sini keterlenaan tentang hidup, keterlenaan dengan kebiasaannya akan menciptakan bagaimana? Akan menciptakan blueprint, maksudnya apa? Cetak, akan menciptakan cetak biru ke dalam dirinya, sehingga life scriptnya. Jadi setiap menjalani kehidupan itu bersumber dari apa? Bersumber dari kebiasaan yang tidak berkualitas. Makanya bagi para teman, bagi para sahabat, kalau sering menyimak di Ewak Kultur, teman-teman itu harusnya memiliki potensi untuk semakin bagus. Jadi terakhir, untuk menghindari kita terkena segala macam penyakit, silakan para teman-teman sebagai supir, sebagai pilot, sebagai pengendali kendaraan, sebagai driver bagi pikirannya sendiri, jangan sampai pikiran kita terlena untuk masuk ke keruwetan hidup. Jangan berpikir hal-hal yang tidak memberikan surga, tidak memberikan kenikmatan di dalam diri kita. Ilmu pengetahuan itu luas sekali, tergantung para teman-teman seluas mana teman-teman memasuki kerajaan ilmu itu sendiri. Kesimpulannya, untuk para teman-teman, para sahabat yang mungkin masih mengalami teruji oleh sakit, berhubung kita sudah dalam keadaan sakit, silakan teman-teman latih tentang ilmu pernafasannya. Ilmu pernafasan yang para teman-teman latih dengan menarik, menahan, mengeluarkan, teman-teman bisa lihat di bab pernafasan.
Bahkan teman-teman bisa mentransfer energi hawa murni dari pernafasan yang dilatih ini untuk mengobati siapapun, untuk mengobati keluarga kita. Berupa apa? Berupa hawa murni. Bisa para teman-teman dimasukkan, mungkin dimasukkan ke pisang, kita main nafas, kita masukkan hawa murni ini ke pisang, pisang ini suruh makan mungkin yang sakit, atau bisa dimasukkan ke dalam aqua, bisa dimasukkan ke dalam apapun. Silakan hawa murni itu dimanfaatkan. Teman-teman punya media untuk meditasi, silakan meditasinya dilatih untuk apa? Untuk selalu senantiasa terkoneksi oleh vibrasi alam. Alam ini menyediakan segala sesuatu yang kita inginkan. Alam ini selalu senantiasa terhubung dengan manusia. Apa yang manusia pikirkan, apa yang manusia yakini, apa manusia yang imani, maka alam akan memberikan semua itu. Kalau kita selalu berpikiran negatif, maka kita akan semakin menerima negatif-negatif. Apabila kita selalu berpikiran positif, maka kita akan tahu manfaatnya dan bisa kita buktikan. Ilmu pernafasan bisa dimanfaatkan untuk orang-orang yang sedang sakit. Ilmu tentang meditasi sangat membantu sekali untuk apa? Untuk kesembuhan orang-orang. Lalu selalu senantiasa zikir qalbi ini akan sangat mempermudah tentang apa? Mempermudah tentang kesembuhan. Cara berpikir ini sangat mutlak, sangat dibutuhkan oleh siapapun. Perhatikan di dunia luar sana, bagaimana orang-orang yang ruwet di dalam hidupnya, bagaimana orang-orang yang memperturutkan keruwetannya hidupnya, selalu merasani orang lain, menggunjing orang lain, sirik, dengki, berpikiran kotor, berpikiran ngeres di dalam dirinya. Pasti rata-rata orang seperti itu pasti gampang darah tinggi. Darah tinggi nanti akan masuk ke fase berikutnya, maka stroke akan diterima, maka darah gula, penyakit macam-macam akan terjadi pada orang-orang seperti itu. Perhatikan aja orang yang sombong, orang yang masih suka dipuji, orang yang masih kepingin begini-begini, bagaimana? Emosinya selalu tinggi karena nggak bisa mengontrol dirinya. Kita penguasa bagi diri kita sendiri, kontrol diri kita. Kalau kita nggak bisa mengontrol diri kita, mengendalikan diri kita untuk menyelamatkan diri kita, baik dohir atau psikis, siapa lagi yang mau menyelamatkan kita? Siapa yang pernah peduli pada diri kita? Kalau kita udah sakit, orang hanya memberi rasa kasihan. Makanya bagi para teman-teman, motivasi dari saya, silakan manfaatkan tentang banyak pengetahuan dari Ewa. Semoga menjadikan diri para teman-teman semakin baik, semakin baik, semakin baik. Jadi kesimpulannya, teman-teman silakan manfaatkan tentang meditasi. Untuk diam, hening, kita apa? Kita selalu senantiasa terhubung dengan Allah. Selanjutnya, tentang ilmu pernafasan sendiri. Banyak macam ilmu pernafasan. Bisa kita gunakan mungkin seperti ini. Lalu kita tutup hidung kita, ganti kita menutup hidung kita kiri kanan selama mungkin 7 kali, 9 kali, 17 kali, 21 kali, atau 41 kali. Teman-teman bisa pakai pernafasan seperti biasa, tarik nafas, tahan dengan kelembutan, keluarkan, salurkan kepada penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh. Teman-teman bisa belajar di bab selanjutnya. Lalu yang paling penting untuk para teman, para sahabatku semuanya, saya sering menyampaikan untuk menguasai ilmu, untuk tahu tentang maknawiyah, tentang maksud, tujuan, tentang apapun syariat yang kita sama-sama tahu. Tak lain bagaimana? Yakni kejernihan tentang kolbi, kejernihan tentang hati, kejernihan tentang pikiran. Karena kita tidak banyak tahu tentang apa itu kolbi, apa itu jiwa, kita langsung ke apa? Ke otak atau pikiran. Kalau pikiran kita selalu kita luruskan di dalam kehidupan, pikiran kita tidak mengeras, pikiran kita tidak ibaratnya tidak terfokus untuk rakus di keduniaan, kita akan menjadi orang-orang yang selamat. Ada 2 pilihan di dalam hidup. Teman-teman pilih terlena di dalam keduniaan, akan tetapi teman-teman tidak menguasai jiwa atau pikirannya, atau teman-teman memiliki kekayaan hati, kelapangan hati, kelembutan hati, dengan selalu senantiasa bagaimana? Meluruskan cara-cara berpikir. Ngapain kita hidup sekali di dunia? Keindahan hidup hanya ada di dunia. Di dunia ini kita bisa melakukan macam-macam, melihat macam-macam. Kalau di surga yang kita lihat hanya kesenangan, tidak pernah kita melihat kesedihan kecuali kita nyemplung ke neraka. Dunia tempat yang paling indah untuk mendapatkan semuanya dan kita bawa pulang ke rumah kita nanti. Bagi para teman-teman yang mungkin masih sakit, masih menderita tentang apapun, semoga Allah memberikan kesembuhan, semoga Allah memberikan layak tasik tentang apapun. Teman-teman yang mungkin masih dalam pengendalian psikis,
mengendalikan tentang pikiran, mengendalikan tentang hati, ujian-ujian pikiran, hati dan jiwa. Semoga secepatnya mungkin dengan banyak pengetahuan di dalam bab yang lain yang sudah saya buka. Semoga Allah selalu senantiasa membukakan semuanya dan menjadikan orang-orang yang lapang, yang di dalam setiap saatnya, setiap detiknya, setiap tarikan nafasnya merasakan kesenangan di dalam hidup, merasakan kenikmatan di dalam hidup, merasakan selalu terhubung dengan Allah. Insya Allah saya akan selalu sambung doa untuk para teman, para sahabat, para tetangga di sebelah kantor. Semoga Allah selalu senantiasa ridho, semoga alam selalu senantiasa ridho, semoga para teman sekalian sehat dan yang diuji sakit diberikan kesembuhan oleh Allah. Sakit apapun. Dari saya Ewa Kultur, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.